Keesokan harinya, suasana villa yang semula sunyi kini berubah riuh. Sementara Kaira dan Airlangga mengurus kepulangan Bu Nahla dari rumah sakit. Sejak pagi, halaman depan sudah ramai oleh beberapa warga kampung yang ikut membantu mendirikan tenda sederhana dan memasang dekorasi. Tim mua dan dekorator yang dibawa Airlangga bekerja cepat, memadukan kain putih dan krem, bunga-bunga segar, serta lampu-lampu kecil yang membuat suasana tampak anggun meski sederhana. Pak RT Didin terlihat sibuk memeriksa satu persatu detail di halaman, sambil mengelap keringat di dahinya. Pak Adang, itu kursinya jangan miring begitu. Rapikan, nanti penghulunya bingung duduk di mana, tegurnya. Pak Adang hanya mengangguk sambil merapikan kursi. Iya, tenang, Pak RT, penghulunya juga orang, bukan robot. Bisa duduk di mana aja, yang penting gak jeblos, gumamnya setengah bercanda. Tidak apa-apa, nanti kami yang mengurusnya. Bapak-bapak tolong sedikit memberi ruang supaya kami bisa bergerak leluasa, pinta seorang pria yang bertugas mendekor. Maaf, kalau begitu. Silahkan, jawab Pak Adang dan Pak Didin kompak jadi merasa tidak enak. Bi Fitri hanya tertawa melihat dua pria yang disegani itu seperti ayam takut petir. Di sisi lain, Ustaz Ian tampak berdiri menunggu sambil memegang berkas-berkas. Alhamdulillah, semua surat sudah lengkap, ya. Tinggal nunggu calon pengantinnya siap, katanya lega. Sore harinya. Di dalam villa, Kaira duduk di depan cermin besar. Tatapannya kosong sesaat, seperti belum percaya apa yang akan terjadi sebentar lagi. Seorang perias perempuan membetulkan sanggulnya, sementara yang lain memulas sedikit warna di bibir Kaira. Non Kaira, lihat cantik sekali, ujar salah satu tim mua sambil tersenyum. Kaira mengerjap pelan, baru menyadari pantulan dirinya di cermin. Kebaya yang ia kenakan putih dan mewah meski pernikahannya mendadak. Kebaya modern dengan payet mutiara membuatnya tampak lembut dan anggun. Ia menarik napas panjang. Apa benar ini akan terjadi? Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Perias itu menepuk bahu Kaira pelan. Pasti lagi gugup ya. Non Kaira santai saja, pernikahan memang mendebarkan. Saya udah sering lihat pengantin gugup. Gadis itu terkekeh. Iya, ini pertama dan mendadak. Di halaman, Stephen mondar-mandir memeriksa semuanya. Pak RT, cateringnya sudah datang, kan? Tanyanya cepat. Sudah, Mas Stephen. Itu, mereka lagi atur piring sama mangkok, jawab Pak RT sambil menunjuk ke arah dapur semi terbuka. Tim catering yang dipesan Airlangga terlihat sigap menyiapkan hidangan. Pak Adang mendekati Stephen. Wah, makanannya kayak pesta bupati. Gumamnya kagum. Stephen menganggukkan kepala. Pak Airlangga selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna, jawab keceplosan. Pak Adang dan Haji Ian saling berpandangan dengan kening mengkerut. Stephen memukul bibirnya sendiri, sadar jika sudah keceplosan. Maksud saya, Airlangga, kilahnya cepat sambil terkekeh. Kaira masih menatap dirinya sendiri di cermin. Pipinya merona tipis, matanya berkaca kasa. Ia duduk terpaku di depan meja rias ketika langkah pelan ibunya mendekat dari belakang. Kamu sangat cantik, nak, suara Bu Nahla terdengar pelan, nyaris bergetar. Bu, gumam Kaira. Ia menggenggam tangan Kaira yang dingin, seolah ingin mengalirkan ketenangan ke dalam darah anaknya. Kaira menoleh perlahan, menatap sang ibu dari balik cermin, lalu memutar tubuhnya hingga mereka berhadapan. Senyumnya kecil, tipis, tapi matanya berkaca. Dulu ibu dan ayah pernah berkata ingin lihat kamu dan kakakmu pakai baju pengantin pas udah dewasa.
Ayah nganterin kamu ke pelaminan. Jadi wali nikahmu. Suara Bu Nahla makin lemah, tangannya mengelus tangan putrinya yang bergetar. Hari ini, Allah masih ngasih kesempatan ibu buat lihat kamu nikah. Seandainya ayah dan kakakmu masih hidup, mereka pasti ikut tersenyum bahagia. Kaira menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang mendesak keluar. Bu, ayah sama Kak Dika pasti lihat dari sana. Mereka pasti bangga lihat Kaira hari ini, ucapnya lirih. Bu Nahla menyentuh pipi Kaira dengan sayang. Sentuhan yang hangat namun membuat dada sesak. Maafin ibu, ya, nak. Kamu pasti banyak menderita. Kamu terpaksa dewasa karena keadaan. Masa mudamu harusnya bahagia, bukan ngurusin ibu yang sakit-sakitan begini. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Kaira buru-buru menyeka air mata ibunya. Apapun akan Kaira lakukan demi ibu. Ibu nggak boleh ngerasa jadi beban. Kaira cuma punya ibu. Jadi tolong, jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Pelukan hangat menyatukan dua jiwa yang saling menjaga selama ini. Tangan Kaira erat di punggung ibunya, sementara air mata mereka jatuh bersama, menyatu dalam keheningan yang mengharukan. Aduh, kenapa malah jadi nangis kayak gini? Suara renyah Bi Fitri memecah suasana. Ia yang sudah siap dengan kebaya birunya berjalan mendekat. Nanti makeupnya luntur. Calon pengantin, masa mukanya sembab. Orang-orang bisa salah paham, dikira nikah karena dipaksa. Mereka tertawa kecil meski masih dengan mata berkaca. Bi Fitri mengambil tisu dan perlahan menyeka air mata Kaira, meski air matanya sendiri sudah tumpah tanpa izin. Fitri juga terharu, teh. Suaranya parau. Selama ini orang ngeremehin kita karena miskin. Tapi hari ini, Kaira membuktikan ke semua orang siapa calon suaminya. Kita harus bangga. Bu Nahla terkekeh pelan lalu menepuk pantat Bi Fitri. Kamu yang nyuruh jangan nangis, kamu sendiri yang banjir air mata. Tawa ringan mengiringi langkah Kaira menuju ruang utama. Jantungnya berdetak tak karuan. Di kursi ijab kabul, Airlangga duduk tegak. Setelan jas hitam yang pas badan membuatnya terlihat gagah dan karismatik. Jam tangan mahal menghiasi pergelangan tangan kirinya, sementara sepatu kulit hitamnya mengilap sempurna. Tapi raut wajahnya menunjukkan ketegangan. Gugup, Pak. Stephen menahan tawa. Ini nikah kedua, loh. Masih juga kelihatan tegang. Airlangga melirik tajam. Kamu mau saya pecat sekarang? Stephen langsung duduk tegak, menahan senyum. Saya bercanda, Pak. Maaf. Tapi emang, Bapak kayak yang lagi PMS. Bos Sumi dan Pak Kasmin yang duduk sebagai saksi hanya tersenyum simpul melihat interaksi mereka. Pak Penghulu sudah duduk, disusul dua pegawai KUA. Suasana mulai hikmat. Suara Pak Penghulu terdengar tegas, tolong panggilkan mempelai wanita. Kita mulai acara nikahnya. Seorang ibu tetangga Bu Nahla segera bergegas. Tak lama kemudian, ia kembali dengan Kaira yang berjalan pelan digandeng oleh Bu Nahla dan Bi Fitri. Langkah mereka lembut, anggun, namun penuh haru. Airlangga berdiri spontan begitu melihatnya. Nafasnya tertahan sesaat. Gaun kebaya putih yang dikenakan Kaira begitu anggun, dengan sentuhan emas pada jepit bunga di sanggul modernnya. Wajahnya bersinar, meski matanya tampak sembab. Tapi di sana, ada keteguhan. Ada ketulusan. Airlangga melangkah maju, menjemput Kaira. Ia mengulurkan tangan, menyentuh tangan mungil yang terasa dingin namun mantap. Kamu sangat cantik, bisiknya sambil mencium tangan Kaira dengan lembut. Ucapan itu terdengar sederhana, namun menumbuhkan senyum di wajah Kaira.
Di antara para tamu, bisik-bisik mulai terdengar. Kayak nonton drama. Suami Kaira udah ganteng, kaya lagi. Mungkin ini buah kesabaran Bu Nahla dan Kaira. Airlangga menggenggam tangan Kaira erat saat mereka duduk bersisian di kursi ijab kabul. Pak Penghulu mulai membacakan akad dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Airlangga Gavin Kinan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Kaira Siva Nadira, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 30 juta rupiah, seperangkat perhiasan, 2 bidang sawah, dan 1 unit villa, dibayar tunai. Nafas tertahan. Tangan Airlangga dan Pak Penghulu berjabatan. Saya terima nikah dan kawinnya Kaira Siva Nadira binti Alem. Bapak Ridwan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Hening sejenak. Lalu, sah. Seru para saksi bersamaan. Kaira mengatupkan bibir, tangis tertahan. Airlangga menoleh padanya, menatap dalam-dalam. Bibirnya membentuk senyum tipis. Mereka sah. Kamu milikku sepenuhnya. Alhamdulillah. Acara ijab kabul berjalan lancar. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, Pak Penghulu dengan suara yang tenang dan hikmat mengucapkan ijab kabul, dan Airlangga dengan yakin langsung membalas kabul. Ketika Pak Penghulu melafalkan doa, suasana semakin hening. Amin. Semua yang hadir mengaminkan doa yang dipanjatkan untuk pernikahan ini, berharap agar pernikahan Kaira dan Airlangga penuh kebahagiaan dan diberkahi sepanjang hidup mereka. Air mata Bu Nahla kembali mengalir deras. Dia memandang putrinya dengan mata penuh haru dan bangga. Bi Fitri yang duduk di sampingnya, memandang dengan penuh perhatian, kemudian mengusap bahu Bu Nahla. Teteh sekarang bisa tenang. Kaira sudah menemukan pria yang akan menjaganya dengan baik. Kaira kita sudah besar sekarang. Dia menjadi seorang istri. Dipertemukan sama laki-laki yang bertanggung jawab, bisik Bi Fitri lembut, mencoba menenangkan hati Bu Nahla. Bu Nahla hanya menganggukkan kepala, tapi air matanya tetap mengalir. Dia tak bisa menahan perasaannya. Teteh berharap, semoga Kaira dan Pak Airlangga bahagia, sampai maut memisahkan mereka. Semoga ini adalah awal dari hidup yang penuh berkah. Aku benar-benar nggak ngangka. Rasanya ini terlalu cepat. Dia masih anak kecil. Tapi aku lupa, Kaira bukan anak yang lari-lari ke sana kemari. Dia adalah Kaira yang sudah menjadi wanita dewasa, katanya dengan suara gemetar. Benar, dia sudah dewasa. Padahal dulu dia sangat menggemaskan. Saat dia mengemban tanggung jawab sebesar itu, aku khawatir. Tapi dia bisa. Dia hebat, lirih Bi Fitri. Kaira menundukkan kepalanya, merasakan getaran emosional yang begitu kuat di sekelilingnya. Ayah, kakak, Kaira sudah menikah sekarang. Meskipun Kaira belum tahu seperti apa kehidupan rumah tangga Kaira nanti. Dia bisa merasakan cinta dan doa yang begitu tulus dari orang-orang di sekitarnya. Saat itu, Airlangga mengalihkan perhatiannya ke cincin nikah yang sudah siap untuk dipasangkan di jari manis Kaira. Saat aku memilihmu menjadi istriku, itu artinya aku sudah memberikan hidupku padamu. Dengan lembut, dia memegang tangan Kaira dan memasangkan cincin itu. Apapun yang terjadi nanti, kita hadapi bersama, ucap Kaira lirih. Aku akan selalu melindungimu, jawab Airlangga mantap. Kaira merasakan kehangatan dari sentuhan tangan Airlangga, dan spontan dia mencium tangan Airlangga dengan perasaan. Campur aduk. Gumam Kaira kaget. Namun, tiba-tiba, Airlangga menarik pinggang Kaira dengan lembut, berniat untuk menciumnya. Suasana di sekitar mereka langsung menjadi tegang, karena semua orang yang hadir, terutama para tetangga dan keluarga, menatap mereka dengan pandangan terkejut.
Loh, sepertinya sudah tidak sabar. Lucu banget mereka itu. Semua orang tampak bingung. Stephen yang berdiri di belakang, yang sejak tadi diam saja, menggelengkan kepala pelan. Dia tahu betul bahwa Airlangga sudah terlalu terbawa suasana, tapi dia juga tidak bisa menahan senyuman kecilnya. Dasar Pak Airlangga, kelihatan banget gak sabarannya, gumam Stephen sambil menghela napas. Airlangga tidak sadar bahwa mereka sedang berada di sebuah kampung, bukan di kota, di mana tindakan seperti itu bisa dianggap sangat tak biasa. Kaira dengan cepat berbisik, "Jangan cium aku sekarang, Pak Airlangga. Lihat semua orang lihatin kita." Airlangga mengerutkan kening, tampak bingung. "Kenapa, Kaira? Ini bukannya yang harus dilakukan." Kaira hanya menggerakkan bola matanya, memberi isyarat untuk berhenti. Stephen, yang menyaksikan itu semua, akhirnya berdeham keras. Suaranya yang tegas dan penuh perhatian membuat Airlangga menoleh dengan cepat. Baru sadar, dia melihat betapa banyak mata yang menatap mereka dengan bingung, bahkan terkejut. Bola mata Airlangga melototi Stephen seolah berkata, "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Stephen membalas tatapan Airlangga. Mereka seperti bicara lewat telepati. "Kalian tidak bisa langsung begitu, Pak Airlangga. Ini bukan acara di kota, ingat. Kita di desa. Bapak harus sadar." Ustaz Ian, yang sejak tadi berdiri dengan serius, akhirnya angkat bicara. "Sebelum kita melanjutkan, ada prosesi yang harus dilakukan. Kalian perlu melakukan sungkeman kepada ibu kalian dan kepada Mas Stephen, sebagai kakak Pak Airlangga." Wajah Airlangga berubah merah seketika, merasa sangat malu dengan kejadian tersebut. Dia langsung melepaskan tubuh Kaira, mencoba bersikap tenang meskipun dalam hatinya dia merutuki kebodohannya. Kaira melihatnya dengan cemas, namun tidak ada yang bisa dia lakukan selain menggelengkan kepala dan memandang sekeliling yang mulai terbahak. Airlangga dan Kaira kemudian bersimpuh di hadapan Bu Nahla. "Ibu, doa restumu sangat berarti untuk kami. Mohon beri kami doa agar pernikahan kami penuh dengan kebahagiaan dan selalu diberkahi," ujar Kaira dengan suara yang bergetar. Bu Nahla mengangguk pelan, meraih tangan Kaira dengan penuh kasih sayang. "Ibu hanya bisa berharap kalian selalu saling menjaga. Pak Airlangga, jagalah Kaira dengan baik. Jangan pernah menyakitinya," katanya dengan penuh harapan. Airlangga menatap Bu Nahla dengan tulus. "Saya berjanji, Bu. Saya akan menjaga Kaira dengan segenap hati saya dan membahagiakannya." Kaira tak bisa menahan tangisnya lagi. Dia mendekat dan memeluk ibunya dengan erat, merasa lega bahwa dia bisa mendapatkan restu dari ibu tercinta. Setelah itu, mereka berpindah dan melakukan sungkeman kepada Stephen. Stephen mengulum bibirnya sambil melihat kedua pengantin itu. Dalam hati, dia merasa cukup bangga, bisa membuat Airlangga meminta restu padanya. Stephen menatap Airlangga dengan serius, meskipun senyum kecil tetap terukir di wajahnya. "Airlangga, jagalah Kaira dengan baik. Jangan galak-galak dan suka memerintah seenaknya," katanya, memberi pesan yang lebih serius dari yang dia kira. Airlangga mendengus pelan. "Stephen, kamu itu memberi wejangan atau justru menyindir saya? Jangan merasa kamu menang karena ini ya. Saya tidak suka ekspresi mengejek kamu itu." Stephen hanya mengangkat bahu, pura-pura tidak tahu. "Ya, kalau mau disebut menyindir, terserah. Saya hanya berkata jujur," jawabnya dengan berbisik. Acara sungkeman selesai dengan suasana haru yang mengiringinya. Kaira dan Airlangga berdiri di atas pelaminan, bersiap menerima ucapan selamat dari para tamu.
Suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan meskipun ada sedikit kekhawatiran yang masih menggelayuti hati mereka. Namun, Airlangga yang tidak ingin membuang waktu terlalu lama, menghadap Bu Nahla dengan sopan. Bu Nahla, mohon izin. Saya ingin membawa Kaira pergi sekarang. Acara selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu dan Kak Stephen. Kaira tampak terkejut mendengar permintaan Airlangga yang tiba-tiba, dan ia sedikit protes. Tapi acara ini belum selesai, Pak Airlangga. Masih banyak yang harus dilakukan. Airlangga berbisik pelan, kita bisa lanjutkan nanti, kok. Sekarang lebih baik kita pergi dulu. Tidak masalah, Pak, ucap Bu Nahla lembut. Yang terpenting akad nikah sudah selesai juga kan? Airlangga mengulum bibir. Tolong panggil Airlangga saja. Saya menantu Ibu, bukan atasan Kaira di kantor. Maaf, Ibu belum terbiasa. Airlangga juga menatap Kaira lembut. Jangan panggil Pak lagi. Panggil dengan sesuatu yang nyaman di telinga. Kaira masih ragu, tapi Airlangga dengan lembut menggendongnya. Jangan khawatir, acara ini akan terus berlangsung. Yang penting sekarang, kita pergi ke tempat kita berdua. Kaira hanya bisa menahan napas. Dia merasa ada campuran perasaan terkejut, malu, dan juga bahagia, saat Airlangga menggendongnya meninggalkan tempat nikah. Semua mata kini tertuju pada mereka, dan suasana tiba-tiba menjadi lebih hidup. Dasar pria arogan gak bisa ditebak, lirik Kaira dengan wajah menahan senyum. Dengan hati yang berbunga-bunga, Airlangga membawa Kaira menuju mobil yang sudah terparkir dari pagi. Mereka berdua menuju hotel tempat mereka akan menginap, meninggalkan keramaian dan perjalanan pernikahan mereka yang baru dimulai.